publik. Padahal sila kerakyatan mengukur keputusan diambil melalui musyawarah yang benar, berorientasi pada kepentingan rakyat. Nah, di sini saya ingin menyoroti masalah penegakan hukum. Pancasila menekankan nilai keadilan, tetapi kita masih sering melihat penegakan hukum yang tidak merata. Ada pesan bahwa hukum lebih keras bagi rakyat kecil, tetapi fleksibel bagi orang berpengaruh. Kalau Pancasila benar-benar menjadikan satuan negara, maka seharusnya hukum ditegakkan dengan prinsip equality before the law. Tetapi faktanya, ada ketimpangan struktural yang membuat nilai Pancasila tidak berjalan efektif. Ada poin penting dalam undang-undang Pancasila dalam beberapa segi. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pembenaran kebijakan yang sebenarnya tidak pro rakyat. Misalnya, atas nama persatuan, kritik masyarakat dianggap sebagai ancaman. Padahal, kritik adalah bagian dari sila kerakyatan. Ini membuktikan bahwa interpretasi Pancasila sangat tergantung pada perspektif. Disinilah pentingnya kritik publik dan lembaga independen untuk memastikan Pancasila tidak hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Dengan melihat berbagai tentang tadi, mari kita diskusikan bagaimana peraturan Pancasila agar benar-benar menjadi dasar hukum yang hidup. Silakan. Solusi pertama adalah penguatan pendidikan hukum berbasis Pancasila. Selama ini banyak mahasiswa atau aparatur negara yang hanya mempelajari Pancasila sebagai teori, bukan sebagai dasar berpikir. Padahal internalisasi nilai sangat penting. Jika aparat penegak hukum membuat kebijakan dan masyarakat memahami nilai Pancasila secara mendalam, praktik hukumnya akan lebih mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Tapi menurut saya, transparansi dan partisipasi publik perlu diperkuat dalam pembentukan hukum. Sila kerakyatan menyebut keputusan diambil melalui musyawarah dengan hikmat kebijaksanaan. Ini tidak hanya berarti rapat di DPR, tetapi melibatkan masyarakat secara luas, menggunakan aspirasi dan membuat proses legislasi lebih terbuka serta akuntabel. Semakin besar ruang partisipasi, semakin kecil ruang manipulasi Pancasila untuk kepentingan daerah. Kalau dalam konteks penegakan hukum, kita perlu reformasi struktural. Penegakan hukum harus bebas dari kepentingan politik dan ekonomi agar seluruh keadilan sosial benar-benar terwujud. Mulai dari perbaikan sistem peradilan, pengawasan aparat penegak hukum, hingga akses bantuan hukum bagi masyarakat kecil. Tanpa reformasi, nilai Pancasila hanya akan berhenti sebagai konsep rohani. Di sini saya ingin menambah solusi yang sifatnya lebih kritis. Kita harusnya punya mekanisme evaluasi independen terhadap kebijakan yang mengatasnamakan Pancasila. Jadi tidak semua kebijakan bisa mengklaim bahwa mereka sesuai dengan Pancasila tanpa diuji. Misalnya melalui kajian akademik, uji publik, dan lembaga etik yang memeriksa apakah Pancasila benar-benar diterapkan. Ini penting untuk mencegah penyimpangan, manipulasi atau politisasi Pancasila. Nah, melalui diskusi lanjutan ini, terlihat jelas bukan bahwa Pancasila bukan hanya dasar hukum secara formal, tapi juga harus menjadi dasar moral, etika, dan budaya hukum. Tantangan modern ini menuntut interpretasi kritis dan penerapan yang konsisten. Bukan sekedar retorika, hanya dengan cara itu Pancasila dapat tetap relevan dan menjadi fondasi yang kokoh bagi sistem hukum Indonesia. Baik, begitu diskusi kita. Semoga ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.